Pak Budi, masuk. Beneran lewat? Malam Pak RT. Apaan sih? Masuk. Si Pepe. Iya. Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital. Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Baik, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, masih di mata kuliah dasar-dasar broadcasting ya. Hari ini kita akan masuk ke topik bahasan baru yang sebelumnya sudah saya sampaikan juga ya. Hari ini kita akan membahas tentang televisi digital gitu ya. Minggu lalu juga sudah sempat saya sampaikan terkait dengan TV digital ini, walaupun baru sebatas jenisnya. Nah, hari ini kita akan masuk lebih detail tentang apa itu TV digital. Nah, baik, kita masuk ke pengertian dulu gitu ya. Sebenarnya apa sih TV digital itu? Ya, jadi TV digital ini adalah, kalau selama ini kita mengenal TV digital itu adalah jenis pesawat televisinya, bukan gitu ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah sistem penyiaran televisi digital ya. Jadi televisi digital ini atau DTV ini adalah sistem penyiaran ya, yang menggunakan modulasi digital dan kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Nah, televisi digital ya, dalam artian peralatannya ini adalah alat untuk menangkap siaran TV digital ya. Ini adalah perkembangan dari sistem penyiaran analog, di mana siaran digital ini mengubah informasi menjadi sinyal-sinyal digital yang berbentuk bit atau biasa kita sebut dengan biner gitu ya, yang disimbolkan dengan angka 010101 gitu ya. Nah itu. Kemudian jenis televisi digital kemarin juga sudah kita bahas beberapa ya, ada 4 jenis televisi digital yang ada di dunia dan ada di Indonesia juga gitu ya. Yang pertama adalah televisi digital satelit ya. Kemudian yang kedua adalah televisi digital kabel atau fiber optik. Yang ketiga adalah IPTV atau Internet Protocol Television. Ini adalah televisi digital berbasis internet ya. Kemudian yang terakhir adalah televisi digital terestrial. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Apa sih yang disebut dengan televisi digital terestrial? Ya, jadi TV digital terestrial adalah siaran televisi terestrial. Ya, terestrial adalah televisi yang menggunakan gelombang radio di permukaan bumi gitu ya, yang menggunakan format digital. Ya, jadi penyiaran terestrial saat ini masih digunakan oleh siaran analog ya, yang sekarang masih digunakan oleh analog. Nah, ke depan ya, dan di berbagai belahan dunia yang lain ini sebenarnya sudah menggunakan ya, gelombang tadi digunakan untuk siaran TV digital. Ya, jadi tempat kita ini masih digunakan untuk TV analog yang saat ini masih kita saksikan gitu ya, menggunakan antena televisi ya yang tidak berbiaya atau free to air gitu ya. Jadi itu yang kondisi yang sekarang. Oke, tapi kemudian banyak teman-teman yang bertanya gitu, apa bisa kemudian siaran digital itu dipakai atau disiarkan menggunakan modulasi frekuensi radio gitu. Ya, jadi secara teknis ya, pita spektrum frekuensi radio yang sekarang masih digunakan untuk siaran analog itu bisa digunakan untuk penyiaran digital. Ya. Jadi selama ini frekuensi radio yang digunakan dalam penyiaran televisi itu satu frekuensi ya hanya bisa digunakan untuk satu kanal saja. Perbedaannya di digital adalah sistem digital itu sudah mengalami kompresi, sehingga satu kanal nantinya bisa digunakan untuk bersiaran 6 sampai dengan 8 program sekaligus. Ya, jadi satu frekuensi yang sekarang digunakan hanya untuk bersiaran satu televisi saja. Ya, misalkan kemarin ya, saya sampaikan bahwa kanal 22 atau frekuensi 471 MHz itu hanya digunakan oleh TVRI saja. Nah, di
di sistem digital bahwa kanal 22 yang sebesar 8 MHz, kemarin ya sudah saya sampaikan, selebar 8 MHz itu bisa digunakan untuk 6 sampai 8 televisi sekaligus. Nah, begitu analoginya adalah kalau sekarang di masa analog gitu, bahwa satu lebar jalan, ya frekuensi ini kita ibaratkan satu lebar jalan, satu ruas jalan selebar 8 MHz atau 8 meter, itu hanya bisa digunakan untuk membawa satu barang saja, ya satu kendaraan saja, satu truk besar yang membawa satu barang. Ya. Kemudian pada masa digital, barang tadi itu bisa dikompres, ya bisa dikemas sedemikian rupa. Nah, satu kendaraan tadi yang tadinya hanya mengangkat satu barang, itu sekarang bisa mengangkat 8 barang sekaligus. Ya, 6 sampai 8 barang sekaligus. Analoginya seperti itu. Ya, jadi satu frekuensi, satu kanal selebar 8 MHz itu bisa digunakan 6 sampai 8 siaran sekaligus. Anda bisa bayangkan kalau sekarang ada 15 frekuensi yang kita gunakan di Jogja ya, itu baru frekuensi genap gitu ya, belum lagi yang ganjil. Sejumlah 15 misalnya kita pakai 6 televisi saja setiap saluran, maka dikalikan saja akan sangat banyak sekali. Kemudian di standar sistem penyiaran ya, standar sistem penyiaran di analog kemarin juga sudah kita bahas ya. Kalau di analog itu ada kurang lebih 3 atau 4 ya. Nanti dibuka lagi catatannya. Ada PAL, ada NTSC, ada SECAM gitu ya. Nah, di sistem penyiaran digital juga punya standarisasi, ya punya standar penyiaran. Ya, ada 4 standar penyiaran yang digunakan di dunia, 4 standar penyiaran digital yang digunakan di dunia. Yang pertama adalah ATSC atau Advanced Television System Committee. Ya, jadi sistem penyiaran televisi digital ini diadopsi oleh Amerika, negara-negara di Amerika Serikat dan Meksiko gitu ya. ATSC ini diibaratkan kalau di analog ini adalah NTSC gitu ya, NTSC yang juga digunakan oleh negara-negara di Amerika. Kemudian yang kedua adalah DVB-T atau Digital Video Broadcasting Terrestrial ya. Ini adalah standar yang digunakan oleh Eropa dan juga kemudian diadopsi di Indonesia ya. Indonesia menggunakan standar ini ya, DVB-T. Jadi DVB-T ini menggunakan transmisi digital terestrial lewat udara yang meliputi sistem modulasi, kompresi, dan pengkodean kanal ya, atau channel coding. Nah, mulai tahun 2012 ya, kalau sebelumnya di tahun 2007 ditetapkan Indonesia menggunakan standar DVB-T generasi yang pertama, maka kemudian di tahun 2012 lewat peraturan Kominfo nomor 5 tahun 2012 Indonesia beralih ya mengadopsi generasi kedua dari DVB-T ini. Jadi DVB-T2, DVB-T generasi kedua. Perbedaannya terletak pada sistem kompresi yang digunakan lebih bagus. Kalau tadi 6 sampai 8 dengan menggunakan sistem yang terbaru DVB-T generasi kedua itu bisa sampai 2 kali lipatnya lebih. Jadi Anda bayangkan kalau sekarang satu kanal ya, satu saluran digunakan 6 sampai 8, kalau menggunakan standar DVB-T generasi kedua, maka itu bisa sampai 12 saluran dalam satu kanal tadi, dalam satu frekuensi tadi. Ya, kemudian yang ketiga adalah ISDBT, ya, atau Integrated Service Digital Broadcasting Terrestrial. Jadi standar ini adalah standar penyiaran digital yang digunakan di Jepang, ya di Jepang. Jadi sebelumnya Jepang ini menggunakan sistem XDTV analog, ya yang sebelumnya dipakai di masa analog ya, dan sekarang berganti menggunakan sistem digital dengan menggunakan standar ISDBT tadi. Ya. Yang terakhir yang keempat ini adalah DTMB atau Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting. Ya, ini adalah standar yang digunakan di Korea Selatan. Ya, di Korea Selatan ini digunakan baik untuk televisi maupun radio digital yang ada di Korea, ya di Korea Selatan. Yaitu tadi 4 standar televisi digital yang digunakan di dunia ya. Ya, kemudian kita lanjut ke perkembangan televisi digital di dunia. Jadi seperti apa sih sebenarnya perkembangan televisi digital di dunia ya? Jadi kalau kita mengikuti perkembangannya, maka kurang lebih 85% negara di dunia itu sudah beralih ke televisi digital. Nah, Indonesia kapan? Iya, Indonesia sebenarnya sudah lama sekali ini akan mengadopsi televisi digital terestrial ini ya. Jadi kalau kita mengikuti sejarahnya itu sudah dari tahun 2003 inisiasinya.
Ya, tapi sampai sekarang kita belum bisa fully menerapkan sistem ini, ya masih setengah-setengah. Nanti kita lihat apa kendala-kendalanya gitu ya. Ya, kalau kita lihat data ini yang saya tampilkan, bahwa banyak negara di dunia yang sudah ASO atau analog switch off. Jadi sudah tidak menggunakan lagi sistem analog. Ya, misalkan saja ini Amerika ini sudah dari tahun 2009 ini sudah tidak menggunakan standar analognya lagi, sudah beralih ke digital. Kemudian Jepang 2011, Korea 2012, Cina 2012, Inggris 2012, ya negara tetangga kita Malaysia, Brunei, ya itu 2014 dan 2015, dan seterusnya Anda bisa lihat di data, ya. Kemudian ini yang terakhir ada Vietnam yang diprediksi yang tadinya direncanakan tahun 2020 sudah akan switch off. Ini ternyata menurut kabar analognya sudah switch off, artinya sudah beralih ke digital total ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kenapa sih kita harus beralih ke televisi digital? Padahal era analog ini sudah enak gitu ya. Kita sudah nggak perlu bayar, nggak perlu alat tambahan, ya tinggal televisi, kasih antena, nonton, sudah gitu ya. Tapi ternyata banyak kerugian-kerugian ketika kita tidak beralih ke digital dengan berbagai kemudahan, dengan berbagai fasilitas yang diberikan lewat digital ini sebenarnya sebuah kerugian kalau kita tidak segera beralih ke digital. Ada beberapa alasan gitu ya. Yang pertama adalah adanya ketentuan dari ITU ya, atau International Telecommunication Union. Jadi ITU ini adalah sebuah badan yang mengatur penggunaan frekuensi ya di semua negara di dunia. Ya, di semua negara di dunia. Jadi pembagian zona, kemudian peruntukannya gitu ya. Jadi yang mengatur ITU, baik itu untuk telekomunikasi, penyiaran, ya, ini yang mengatur adalah ITU. Nah, ITU lewat The Geneva Frequency Plan tahun 2006 itu telah menetapkan bahwa tanggal 17 Juni 2015 itu adalah batas akhir seluruh negara di dunia itu bersiaran secara analog. Artinya harus switch off itu tahun 2015. Cuman kemudian banyak negara yang keberatan karena satu negara dengan negara yang lain itu punya kemampuan yang berbeda, punya infrastruktur yang beda-beda. Maka kemudian ITU menyerahkan kembali ya kepada negara-negara tadi batas switch off-nya mau kapan. Nah, Indonesia dulu menetapkan tahun 2017 itu sebagai tahun untuk switch off analognya, ya, atau analog switch off di tahun 2017. Ya, tapi sampai sekarang ya kita masih menggunakan analog ya. Kemudian yang kedua, bahwa kemudian teknologi analog akan semakin lama akan semakin mahal gitu. Ketika kemudian seluruh negara di dunia sudah beralih ke digital, maka tidak akan lagi yang memproduksi peralatan-peralatan analog. Artinya apa? Akan terjadi kelangkaan, akan terjadi kesulitan mencari peralatan analog tadi. Jadi kalau kita ada kerusakan segala macam untuk mencari spare part-nya itu sudah sangat sulit, ya, karena tadi hampir semua negara itu sudah beralih ke digital. Analog sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, bahwa spektrum frekuensi adalah sumber daya yang terbatas. Sebelumnya saya juga sudah cerita gitu ya, bahwa sekarang tuh sudah tidak bisa lagi ya untuk mendirikan stasiun TV karena frekuensinya sudah habis. Jadi frekuensi adalah sumber daya terbatas. Kita nggak bisa nambah lagi tuh. Ya, kalau kita bisa scanning udara di kita gitu ya, ini sudah penuh dengan frekuensi yang dipakai. Untuk itu, dengan adanya teknologi digital ini memungkinkan frekuensi yang terbatas tadi bisa digunakan lebih maksimal ya dengan adanya sistem kompresi yang tadi saya sampaikan itu. Jadi tadi ya penggunaan teknologi digital ini menjadi sangat berarti ya karena ini akan terjadi penghematan spektrum frekuensi gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Indonesia itu sudah migrasi ke TV digital yaitu sudah dari tahun 2003. Ya rencananya sudah dari tahun 2003. Artinya apa? Sudah sangat lama. Ya, 2003 sampai sekarang sudah berapa belas tahun ya kita melakukan persiapan itu gitu. Artinya apa? Artinya kita sudah memiliki waktu yang sangat cukup untuk bisa beralih ke televisi digital. Ya, dan yang terakhir adalah kenapa kemudian kita harus beralih ke digital gitu. Jadi besarnya potensi keuntungan yang akan hilang kalau kita tidak segera beralih gitu ya. Dan potensi kerugian yang akan dialami oleh masyarakat gitu. Keuntungannya apa? Ya keuntungan dari penghematan frekuensi tadi.
Kalau kemudian frekuensi yang terbatas tadi digunakan ya untuk penyiaran televisi yang tadi membutuhkan lebar pita yang sangat besar, maka kalau kemudian kita beralih ke digital, kita cukup menggunakan sedikit saja frekuensi tadi untuk bersiaran secara digital. Sisanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Ya misalkan untuk komunikasi, ya untuk data dan segala macam. Nah, tadi kita bicara keuntungan. Ya. Jadi apa sih keuntungan-keuntungan kalau kita kemudian beralih ke televisi digital? Yang pertama, ini bagi konsumen bahwa kualitas gambar dan suara dari penyiaran TV digital ini akan sangat bagus sekali. Di teknologi digital ini hanya mengenal diterima atau tidak diterima. Ya, jadi kalau sinyal itu diterima, maka akan ditampilkan dengan sangat bagus. Kalau tidak, ya maka akan hilang sama sekali. Jadi tidak seperti di era analog sekarang gitu ya. Jadi kita sering menyaksikan televisi yang gambarnya kabur, bersemut gitu ya. Karena kemudian penerimaan sinyalnya tidak bagus. Nah kalau di digital enggak gitu. Kalau sinyal itu tidak bagus, ya tidak diterima begitu. Artinya hilang begitu saja. Tapi kalau diterima, pasti gambarnya akan sangat bagus sekali. Nah, dan juga bahwa televisi digital ini juga tahan terhadap interferensi dari sinyal yang lain gitu. Sehingga kemudian cukup stabil. Jadi bisa dinikmati di televisi mobile ya yang bisa kita pasang di mobil atau lewat gadget kita, dia tanpa tadi terkendala sinyal ya. Kemudian keuntungan konsumen yang lain adalah pilihan programnya akan semakin banyak karena tadi ya bertambahnya saluran yang bisa ditampung lewat siaran digital tadi. Kemudian yang kedua, keuntungan bagi lembaga penyiaran. Jadi lembaga penyiaran ini juga akan memperoleh keuntungan atau manfaat dari adanya migrasi televisi analog ke digital ini. Jadi keuntungannya adalah efisiensi infrastruktur di hampir 75%, dan biaya operasional serta mendukung teknologi yang ramah lingkungan. Jadi sebuah stasiun televisi itu harus punya infrastruktur pemancar. Ya, pemancar di satu daerah di mana dia akan bersiaran. Nah, bagaimana kalau dia akan bersiaran di banyak daerah? Ya, seperti yang sekarang terjadi. Gitu. RCTI atau televisi swasta yang ada di Jakarta itu bisa diterima di Jogja, di Surabaya, di Papua bahkan. Maka berapa banyak infrastruktur pemancar yang harus dibangun. Jadi di era digital, bahwa sebuah lembaga penyiaran itu tidak perlu lagi punya menara, punya tower, punya pemancar yang tersebar gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi Anda bayangkan kalau kita mau bersiaran di setiap kota itu harus punya menara pemancar. Nah di era digital nanti akan ada lembaga tersendiri yang bertugas untuk menyediakan tadi infrastruktur pemancar tadi. Ya, jadi satu pemancar itu bisa digunakan oleh banyak stasiun TV sekaligus. Jadi Anda bisa bayangkan berapa biaya yang bisa dihemat oleh sebuah stasiun televisi. Bahwa satu menara itu bisa dipakai oleh banyak stasiun televisi. Kemudian selanjutnya keuntungan yang lain yaitu keuntungan untuk industri kreatif. Dengan bertambahnya saluran, maka akan bermunculan stasiun televisi baru. Yang ini kemudian membutuhkan dukungan program. Sehingga nanti industri kreatif bisa bermunculan. Ya, industri konten-konten tadi akan bermunculan untuk mensuplai tadi ya, untuk program-program yang bisa ditayangkan di stasiun TV yang akan muncul ya. Kemudian juga akan ada keuntungan dari sisi industri perangkat. Ya, jadi industri perangkat ini akan muncul. Perangkat apa? Yaitu perangkat set-top box. Ya, set-top box ini adalah alat untuk mengkonversi siaran digital ya untuk bisa diterima oleh televisi kita. Jadi tidak semua televisi itu bisa langsung menangkap siaran televisi digital, ya. Jadi televisi yang kita punya sekarang kalau tidak dilengkapi dengan set-top box, ya, maka dia tidak bisa menerima siaran televisi digital. Untuk penjelasan lebih detail, nanti kita akan saksikan di tayangan setelah ini, gitu ya. Dan yang terakhir adalah keuntungan untuk pemerintah. Ya, dari adanya migrasi ini, maka akan didapatkan yang namanya digital dividend atau keuntungan digital. Dari adanya efisiensi frekuensi tadi. Frekuensi yang kemudian tidak terpakai karena tadi adanya efisiensi itu bisa digunakan
untuk industri lain yang lebih menguntungkan, yang lebih dibutuhkan. Misalkan industri broadband atau industri telekomunikasi. Seperti sekarang gitu ya, kita lebih senang pakai gadget kita, ya lebih suka internetan gitu ya. Jadi kemudian industri ini akan bisa lebih didukung dengan adanya penambahan frekuensi, sisa dari frekuensi yang tidak terpakai di televisi tadi. Nah, penjelasan terkait teknis televisi digital akan kita saksikan pada tayangan berikut ini. Kini Indonesia mulai memasuki era penyiaran TV digital terestrial free to air. Sistem penyiaran televisi digital ini mampu memancarkan sinyal gambar dan suara dengan kualitas penerimaan yang lebih tajam serta jernih di layar TV dibandingkan siaran analog. Sejak akhir 2012, infrastruktur TV digital sudah mulai dibangun dan dioperasikan oleh penyelenggara multiplexing swasta di Jawa dan Kepulauan Riau. Konten siaran dalam format digital pun sudah dapat dinikmati masyarakat di wilayah ini. Tahun 2013, wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan mulai dilakukan pembangunan infrastruktur jaringan TV digital oleh penyelenggara multiplexing. Berdasarkan data Circus BC, populasi TV digital telah menjangkau hampir seluruh kota besar di Indonesia. Di tahun 2014, pemerintah mulai membuka peluang usaha untuk penyelenggara konten siaran yang akan mengisi slot siaran operator multiplexing di wilayah tersebut. Selain itu, dilakukan kembali seleksi penyelenggaraan multiplexing, tambahan 2 operator untuk wilayah Jabodetabek dan penyelenggara MUX untuk wilayah layanan di 15 provinsi lainnya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Implementasi TV digital tersebut dilakukan secara bertahap sesuai rencana penyelenggaraan periode simulcast. Tanpa harus membeli pesawat TV baru, masyarakat dapat menikmati konten siaran format digital dengan cara menambahkan perangkat konverter yang disebut set-top box pada pesawat TV lama. Set-top box atau STB adalah alat bantu penerima siaran digital yang berfungsi mengkonversi dan mengkompresi sinyal digital sehingga dapat diterima pada pesawat TV analog. Pada penyiaran TV digital, kualitas gambar dan suara jauh lebih baik dibandingkan siaran analog. Proses transisi dari analog ke digital menuju pada saat dihentikannya siaran analog atau analog switch off. Analog switch off atau ASO sudah dilakukan secara total di banyak negara, antara lain Amerika Serikat pada 12 Juni 2009, Jepang 24 Juli 2011, Kanada 31 Agustus 2011, Inggris dan Irlandia 24 Oktober 2012, dan Australia 2013. Sesuai roadmap implementasi TV digital, rencana ASO secara nasional akan dilakukan pada 2018. Namun demikian, kebijakan ASO harus tertuang dalam undang-undang yang mengatur tentang penyiaran yang saat ini sedang dalam proses revisi. Berjalan mulus tidaknya proses migrasi hingga ASO tergantung pada dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kesadaran masyarakat mau membeli STB sendiri untuk berpindah dari menonton siaran TV analog ke digital sangatlah penting. Pemerintah juga mendorong pabrikan set-top box lokal untuk memproduksi STB yang berkualitas dengan harga jual terjangkau bagi masyarakat luas. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan menyiapkan berbagai sarana untuk membangun awareness dan kesiapan masyarakat menyambut era penyiaran TV digital. Sosialisasi dilakukan melalui talk show, bimbingan teknis, mall-to-mall, media sosial Twitter @tvdigital_idn, fanpage Facebook tvdigital.kominfo, dan website www.tvdigital.kominfo.go.id. Selain itu, sudah beroperasi selama 24 jam layanan call center Halo TV Digital di nomor 500801 untuk melayani masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang program TV digital. Iya, tadi itu tayangan tentang seluk-beluk TV digital ya, dari sisi teknis maupun non-teknisnya. Nah, secara non-teknis, bahwa aturan tentang TV digital ini sudah diatur lewat beberapa peraturan pemerintah. Ya, bisa Anda baca di slide berikut ini.
Kemudian dari adanya perubahan ini, dari adanya migrasi analog ke digital, membawa banyak perubahan-perubahan. Ya, beberapa perubahan tersebut diantaranya yang pertama adalah adanya transisi bisnis dari model digital ke analog. Ya, nanti kita akan bahas setelah ini. Yang kedua adalah organisasi struktur penyelenggara TV digital. Ini juga akan kita bahas setelah ini. Yang ketiga adalah adanya area layanan yang disebut zona layanan. Yang pertama terkait dengan transisi model bisnis penyiaran. Ya, kalau Anda bisa lihat di kolom yang sebelah kiri itu adalah transisi model bisnis pada saat analog. Ya, jadi lembaga penyiaran ini menjadi pelaksana di semua bidang gitu ya. Dia juga menyelenggarakan program siaran, memegang hak penggunaan frekuensi, kemudian dia juga sebagai penyelenggara infrastruktur atau MUK, dan juga penyedia menara. Ya, jadi semua dilakukan oleh lembaga penyiaran. Nah, kemudian di sebelah kanan ini perubahannya di era digital, maka akan ada dua lembaga baru. Ya, yang pertama adalah lembaga penyiaran itu sendiri yang bertugas menyelenggarakan program siaran, artinya dia yang membuat isi atau konten dari siaran. Kemudian yang kedua adalah lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multiplexing, ya, atau LP3M, atau kita sebut dengan multiplexer. Dia bertugas sebagai penyedia menara, kemudian pemegang hak penggunaan frekuensi yang tadinya dimiliki oleh lembaga penyiaran, kemudian yang terakhir adalah penyelenggara infrastruktur. Ada satu lembaga baru, ya, atau multiplexer. Nantinya lembaga penyiaran itu tidak perlu punya infrastruktur yang ada di sebelah kanan tadi, yang sekarang diselenggarakan oleh multiplexer tadi. Dia hanya membuat konten saja. Setelah itu konten itu bisa ditayangkan lewat multiplexer tadi. Ya, perubahan lain dari adanya migrasi analog ke digital ini, tadi yang sudah saya sebutkan juga, adanya perubahan struktur di industri penyiaran, ada yang namanya penyelenggara multiplexer atau MUX. Nah, MUX ini bisa dibuka tergantung dari regulasi. Berapa MUX yang akan dibuka? Kalau yang selama ini disimulasikan, ini ada kurang lebih 5 multiplexer plus 1 dari TVRI sebagai penyelenggara MUX. Jadi satu MUX ini bisa menampung sekian puluh saluran. Nah, MUX atau multiplexer ini pelaksananya dibuka dengan mekanisme lelang. Nah, siapa yang berhak ikut sebagai penyelenggara MUX ini diutamakan adalah televisi yang sekarang sudah bersiaran. Dan Indonesia sudah melakukan tahapan itu, ya, sudah melakukan lelang penyelenggara multiplexer. Kemudian yang terakhir dari adanya perubahan analog ke digital, ini adalah adanya zona layanan baru. Jadi di masa analog, layanan televisi itu mencakup hanya satu provinsi saja. Itu sebabnya kemudian KPID ada di tingkat provinsi. Nah, layanan digital ini yang terbaru ini menggunakan zona layanan MUX, ya. Satu zona itu bisa meliputi 2 sampai dengan 3 provinsi. Yang jadi persoalan ke depan ini adalah mekanisme pengawasan. Kalau selama ini pengawasan dilakukan dalam satu wilayah provinsi, kalau kemudian masuk ke dalam zona, maka siapa yang berhak melakukan pengawasan? Misalkan saja zona 1 ada Aceh dan Sumatera Utara. Ketika ada televisi di Aceh yang melakukan pelanggaran, siapa yang berhak menegur? KPID Aceh atau KPID Sumatera Utara? Maka kemudian ke depan perlu dipikirkan terkait dengan pengawasan. Nah, demikian perubahan-perubahan yang terjadi dari adanya migrasi analog ke digital. Nah, sayangnya regulasi TV digital ini dibatalkan oleh PT UN dalam putusan perkara nomor 119 tahun 2015. Ini membatalkan proses migrasi analog ke digital yang selama ini sudah dilakukan karena belum ada payung hukum yang jelas. Kalau sebelumnya saya sebutkan dasar hukumnya ada Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, namun ternyata di undang-undang tersebut belum mengatur adanya televisi digital. Maka kemudian perlu adanya revisi Undang-Undang Penyiaran yang sekarang sudah dilakukan dan sedang akan disahkan. Kita berharap kita bisa cepat bermigrasi ke digital. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan ada penugasan tentang televisi digital tentunya. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.